secara formal lembaga pengawasan pemilu sudah dilakukan peningkatan untuk dalam rangka mengawal proses demokrasi. Ternyata upaya apapun yang telah kita lakukan untuk memperkuat lembaga pengawasan, Bawaslu RI jajarannya sampai pengawas TPS, ternyata belum juga mampu untuk melakukan pengawasan sendiri. Oleh karena itu tagline kami adalah yang pertama, bersama rakyat mengawasi pemilu. Jadi tugas yang begitu berat dan luas ini, kami yakin bahwa kalau tidak ada partisipasi masyarakat, maka kami tidak akan mampu secara maksimal menjaga proses atau mengawal proses demokrasi. Seberapa besar belum kami bisa katakan seberapa besar, tapi kami sangat butuh terhadap partisipasi teman-teman mahasiswa di segala bidang, di segala level untuk juga turut serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. Pada kegiatan kajian pengawasan pemilihan umum oleh Bawaslu Kota Blitar ini, akan ada 2 paparan yang disampaikan oleh narasumber. Dimulai dari narasumber pertama, yakni Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Muhammad Amin. Di Indonesia telah mengalami beberapa perbaikan sistem, perbaikan undang-undang, aturan yang mengatur di dalamnya. Itu ya. Perlu diketahui, para pendahulu-pendahulu kita, pimpinan-pimpinan pemegang kendali keputusan di Indonesia, termasuk kita saat ini, mau tidak mau menerima, menyepakati bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Kalau dulu waktu SMA, apa yang dimaksud demokrasi? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kan gitu. Segala keputusan apapun yang diambil oleh negara adalah merupakan keputusan yang mewakili terhadap keputusan rakyat, kan gitu ya. Dan di sebagian besar negara yang menganut sistem demokrasi, saat mau memilih keterwakilan rakyatnya, saat mau menentukan siapa yang akan memimpinnya, maka kebanyakan atau sepakat menggunakan kesempatan pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya. Jadi pemilu adalah bentuk jawantahan, bentuk penampakan daripada salah satu proses demokrasi. Cuma masalahnya adalah tidak semua, atau bahkan saya katakan proses pemilu yang sampai saat ini kita masih percayai untuk memilih keterwakilan rakyat Indonesia belum dilaksanakan secara demokratis. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena masih banyak proses-proses tahapan-tahapan pemilu yang dipersoalkan. Betul? Hasilnya pun masih diragukan. Sehingga saya bisa katakan bahwa proses pemilu yang sedang berlangsung adalah proses pemilu yang belum mencapai tingkat demokratis yang benar-benar membantu atau mewakili daripada suara rakyat. Cuma saya katakan bahwa proses pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun, dari zaman Orde Baru sampai zaman reformasi pada tahun 99, kita akui ada perbaikan-perbaikan sistem, ada perbaikan-perbaikan penyelenggaraan, sehingga muncullah besok pada bulan April tahun 2019 kita akan melaksanakan pemilu dengan update undang-undang terbaru, dengan sistem terbaru. Tentu sudah ada perbaikan-perbaikan, yaitu pemilihan umum legislatif, presiden, wakil presiden, dan perorangan. Betul? Adik-adik sebagai mahasiswa yang sudah lepas dari bangku kuliah, saya yakin adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Betul? Ditandai dengan memiliki KTPL. Kalau sampai saat ini ada di antara yang hadir sampai saat ini belum punya KTPL, ya, berarti adik-adik tidak mungkin untuk masuk ke daftar pemilih tetap. Sudah punya KTPL, belum tentu otomatis menjadi warga yang punya hak pilih dan masuk di DPT. Oleh karena itu silakan Anda beraktif ngecek NIK yang ada dalam KTP adik-adik sekalian terhadap secara online di KPU, apakah nama
dan KTP adik-adik sudah terdaftar dalam DPT di wilayah pemilihan adik masing-masing, gitu ya. Karena sampai saat ini pemilu belum bisa dikatakan adalah pemilu yang berjalan secara demokratis, tentu banyak hal yang ditentukan. Satu adalah prosentase pemilih, betul? Prosentase kehadiran pemilih sangat menentukan terhadap pemimpin atau keterwakilan yang hasil daripada sebuah proses pemilu. Semakin tinggi tingkat kehadiran pemilih pada hari H, maka nilai kepercayaan pemimpin yang terpilih, DPR yang terpilih, DPD yang terpilih, maka legitimasinya akan lebih menguat. Karena datang ke TPS adalah hak, bukan kewajiban, maka dimungkinkan masyarakat rakyat Indonesia tidak semuanya hadir ke TPS, dan itu bukan masalah. Cuma kewajiban bagi teman-teman KPU mensosialisasikan kepada masyarakat agar bagaimana pentingnya mencoblos pada pihak. Siapa yang bertanggung jawab agar di masing-masing tahapan, daftar pemilih, hari tenang, hari H, rekap dan semacamnya, masa kampanye, agar tidak ada pelanggaran, agar minim pelanggaran, itu adalah tanggung jawab Bawaslu. Siapa yang bertanggung jawab agar pada hari H banyak pemilih yang datang mencoblos, itu tanggung jawab KPU. Siapa yang mengamankan agar suara tidak berubah, tanggung jawab Bawaslu dengan KPU. Karena KPU dan Bawaslu dua penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pemilu. Kualitas hasil pemilu ditentukan oleh dua penyelenggara ini. Selain mahasiswa sekota Blitar, Bawaslu Kota Blitar juga melibatkan para panwascam. Hal ini dikarenakan panwascam juga berperan penting dalam pelaksanaan pemilu untuk mengawasi serta mengawal hal-hal curang yang mungkin terjadi. Kalau panwascam itu di internal kami, itu juga kami ikutkan supaya mereka tahu bahwa ke depan itu di samping pengawas pemilu itu juga ada pengawas partisipatif. Jadi mereka itu bisa sinergi ketika ada pengawas partisipatif yang katakanlah menyampaikan informasi terkait dengan temuan mereka atau laporan mereka terhadap misalkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Begitu.